kepada ranah struktural, kepada ranah struktural. Kemudian juga ada yang kultural. Kultural itu lebih cenderung sedikit menganggap bahwa gak mesti kok kita masuk ke struktural ya. Gak mesti kok kita masuk ke pemerintahan misalnya. Seperti Islam Puritan. Ya, kita tarik ke belakang lagi karena ini masuknya di sini. Masuknya di sini. Ya. Terbentuknya firqah-firqah Islam yang radikal. Kalau membahas mengenai genealogi Islam Puritan, kita bisa baca tuh bukunya karya Buya Ar-Raji Hashim ya. Beliau punya buku judulnya itu kalau nggak salah Teologi Muslim Puritan. Itu sangat luar biasa sekali. Sangat luar biasa sekali dibedah di sana mengenai makna Puritan itu sendiri gitu. Jadi Puritan itu kan berasal dari kata pure ya, pure. Artinya itu penyempurnaan agama. Sama halnya dengan kita, misalkan kita ya Nahdiyin ya, misalkan kita Nahdiyin, kita pasti mencari tahu sampai ke akar-akarnya mengenai ajaran yang diajarkan di Nahdiyin itu. Itu dinamakan juga Puritan, penyempurnaan apa yang kita anut. Penyempurnaan apa yang kita anut. Kemudian juga misalnya Torikoh. Orang-orang Torikoh juga sama, pasti mereka cenderung berkumpul dengan orang-orang Torikoh lagi, kemudian memperdalam mengenai Torikohnya, penyempurnaan ajaran agama itu sendiri ya. Kemudian dari sana yang membedakannya mengenai genealogi Islam Puritan, kita pasti akan membahas dan bertemu di yang namanya Ikhwah Salafi. Salafi ini maknanya itu diperebutkan. Salafi ini maknanya diperebutkan. Orang Nahdiyin juga mengatakan bahwa kita ini juga Salafi, Salafiyah. Bahkan pondok-pondok tradisional yang berbasis Nahdiyin, berbasis Ahlus Sunnah Asy'ariyah, gitu kan, itu juga menganggap Salafiyah juga. Salafiyah juga. Kemudian orang-orang Wahabi, kemudian yang lainnya juga menganggap bahwa mereka juga Salafi. Nah, akhirnya makna Salafi ini menjadi diperebutkan. Jadi maksud Puritan di sini itu penyempurnaan agama. Cuma titik temunya itu di Ikhwah Salafi itu. Di Ikhwah Salafi. Jadi kita melihat mana nih yang paling benar ajaran agama. Ajaran agama itu. Nah, kalau untuk Salafi Wahabi yang bersumber dari Ibnu Taimiyah, kemudian ke bawahnya ada Muhammad bin Abdul Wahab, bin Bas, ke bawahnya lagi. Nah, titik temunya itu di tauhidnya, di tauhidnya. Titik temu kita ini di tauhidnya. Kalau Salafi Wahabi itu sama juga, mereka membagi tauhidnya menjadi 3. Ya, uluhiyah, rububiyah dan juga asma wa sifat. Apakah di Asy'ariyah ada? Ada juga, sama. Cuma kalau masalah di uluhiyah, cenderung mereka itu istilahnya itu menolak apa yang kita pahami ya kalau di Asy'ariyah itu. Kita kan di uluhiyah misalkan tawasul, kemudian tabarruk. Tawasul menurut kita dan tawasul menurut mereka itu beda. Kita kan bertawasul bukan berarti kita ini meminta kepada selain Tuhan, kepada selain Allah gitu kan. Dan juga tabaruk kita mencari berkah atau mengalap berkah itu bukan kepada selain Tuhan, tapi tetap kita mencarinya itu kepada Allah, memintanya itu kepada Allah. Kemudian orang-orang Wahabi, Salafi Wahabi ini menganggap bahwa kita ini meminta kepada selain Allah gitu. Nah, ini yang menjadi titik kontra antara Salafi yang kita ikuti, yang kita pahami ya, karena Salafi ini dinisbatkan kepada keadaan pada zaman
terdahulu, yaitu salafus salih gitu. Nah, kalau menurut Wahabi itu bid'ah. Tapi mereka banter-banter masih bid'ah gitu. Orang-orang Wahabi itu masih membid'ahkan. Berbeda dengan orang takfiri, mereka mengkafirkan. Ini lebih berbahaya lagi. Nah, ini udah muncul akar-akar radikal. Akar-akar radikal itu berbeda aja dengan moderat, tidak bisa menerima perbedaan. Kemudian setelah di ranah uluhiyah mereka mengatakan bahwa kita ini berbeda, kemudian di ranah ubudiyah juga sama. Di ranah ubudiyah mereka bersepakat bahwa Asy'ariyah, Maturidiyah, mereka itu dalam hal ubudiyah itu pada nomor dua, belum setingkat dengan mereka hal ubudiyahnya. Jadi mereka menganggap ini belum mukmin, belum mencapai derajat mukmin. Nah, ini kan sialan gitu kan, bisa-bisanya Ibnu Taimiyah ini. Dan bahkan Ibnu Taimiyah juga kan mengharamkan mantik. Mengharamkan mantik juga. Nah, ini menjadi pembahasan utama sih mengenai Islam Puritan yang memang kita harus galakkan. Ya karena ntar kedepannya juga akan menjadi masalah juga untuk Indonesia itu. Ketika paham yang kita anut, yang kita pahami, kemudian disusupi oleh paham-paham yang mereka juga menawarkan yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian beberapa pondok pesantren juga udah mulai disusupi paham-paham mereka. Tapi mereka tuh ya Wahabi itu masih banter-banter sih membid'ahkan, belum sampai mengkafirkan. Mungkin beberapa juga ada yang sampai mengkafirkan. Nah, itu salah satunya. Dan juga yang menyebabkan terjadinya radikalisme itu yaitu ketika masa reformasi ya. Ketika masa reformasi semuanya terbuka hingga organisasi-organisasi transnasional itu masuk ke Indonesia. Ada Ikhwanul Muslimin yang dinahkodai oleh Syed Qutb waktu itu kan. Kalau saya baca dan dengarkan ceramah Kiai Said bahwa Ikhwanul Muslimin era Hasan Al-Banna dengan Syed Qutb itu berbeda ya. Mungkin teman-teman nanti kalau ada yang punya pandangan bisa mengatakan bahwa Hasan Al-Banna itu orangnya orang moderat. Kemudian beliau tertuduh radikal karena ulah muridnya itu yaitu Syed Qutb yang membunuh salah satu penguasa Mesir waktu itu. Kemudian Syed Qutb ajarannya keras. Kemudian dari sana era reformasi, banyak mahasiswa Indonesia yang belajar di sana pulang ke Indonesia membawa paham-paham seperti itu. Itu ya. Nah, mereka juga ini tidak menafikan bahwa struktural itu penting, masuk ke struktural itu penting. Karena ya dengan kita berada di struktural itu, kita bisa membuat kebijakan, kita bisa istilahnya segala macam bisa lah kalau kita berada di struktural itu. Nah, di sini struktural kita bisa mendirikan Islam karena ya harapan dari orang-orang Islamisme yang radikal ini tidak bisa menerima perbedaan dan tidak bisa menerima perkembangan zaman, mereka menginginkan untuk mendirikan negara Islam. Nah, di sini juga kita ya kalau kita bahas tentang khilafah atau HT Hizbut Tahrir, tujuannya untuk mendirikan Islam, pengen mendirikan Islam, Ikhwanul Muslimin pengen mendirikan Islam. Nampaknya kalau kita membombardir tentang Islam itu menjadi tidak adil ya. Nah, di sini juga ada kelompok yang menginginkan negara sekuler. Cuma mungkin ini menjadi tidak populer di Indonesia itu karena memang mayoritasnya Islam, jadi yang disorot itu yang orang-orang yang ingin mendirikan Islam. Banyak kok yang menginginkan negara sekuler. Sekuler itu kan memisahkan antara agama dengan negara. Yang tadinya mengenai peraturan pemerintah yang memang ya kita lihat masih banyak pronya ke Islam. Nah, sedikit-sedikit kan udah mulai ada yang mau dihilangkan. Ya.
pendidikan agama yang dicanangkan 80% harus ada, sekarang kan udah mulai dipangkas. Bahkan kemarin kan ada wacana mau dihilangkan pelajaran tentang agama. Cuma ya dikantor juga oleh Pak Menteri ya, Nadiem Makarim, bahwa tidak benar seperti itu. Nah, di sini masih ada orang-orang yang menginginkan negara sekuler. Itu memisahkan antara agama dengan negara. Nah, kemudian orang-orang yang kultural ini, nah mereka bersikap nasionalisme religius. Mereka menghendaki bahwa negara itu gak mesti negara Islam dan juga gak boleh negara sekuler. Jadi nasionalisme religius ya, bukan nasionalisme Islam. Karena kita melihat di sini bukan hanya pada ranah orang-orang Islam saja. Mereka punya sikap nasionalisme religius. Mungkin ya kayak kita gitu, kayak orang-orang NU. Kayak orang-orang NU. Mereka menghendaki tentang keberadaan demokrasi ini. Karena ya dengan adanya demokrasi ini kan bisa mewadahi semuanya. Nah, dari sana orang-orang yang menginginkan negara sekuler itu menjadi semacam oposisi ya, oposisi. Kemudian negara Islam yang menginginkan negara Islam juga menjadi oposisi. Akhirnya mereka dipertemukan ya, menjadi sebuah pemandangan yang tidak mengenakan sebenarnya, karena saling menginginkan apa yang mereka cita-citakan. Kalau misalkan di sini kita bisa contohkan kalau dulu kan katanya PDI itu memang menginginkan negara sekuler ya, karena memang kalau dilihat masih banyak gitu dulu itu bekas-bekas PKI ya kan. Apalagi kalau kita melihat ada ART PDI itu tidak mencantumkan ketuhanan yang Maha Esa, melainkan hanya mencantumkan ketuhanan. Nah, dan juga pandangan para masyarakat tentunya masih banyak beranggapan bahwa PDI memang mayoritas. Ya walau alam juga sih, masih dihuni oleh orang-orang yang menginginkan negara sekuler seperti itu. Berbeda dengan partai politik lainnya seperti PKB, kemudian Gerindra, dan juga semacam PAN. Nah, mereka masuknya ke sini nih, masuknya ke nasionalisme religius. Jadi mereka bersikap tidak sebagai oposisi, melainkan mereka mencari kawan gitu untuk berkoalisi. Nah, orang-orang yang nasionalisme religius itu bisa masuk ke sini. Makanya kan ada koalisi dengan PDI, ada koalisi misalkan dengan PKS. Nah, ini yang membedakan antara orang-orang struktural dengan orang-orang kultural dan orang-orang yang punya sikap nasionalisme religius dengan orang-orang yang menginginkan negara sekuler dan juga negara Islam. Nah, di sini ya, karena gambaran kehidupan bernegara kita tidak bisa terlepas dari contoh-contoh yang dipraktikkan oleh partai-partai politik yang ada di Indonesia itu, karena itu menjadi cerminan sikap pembagian ini, nasionalisme dan Islamisme. Ada yang di struktural, kemudian kultural, dan juga Islamisme yang kultural dan struktural. Nah, orang-orang oposisi ini mereka mempunyai militansi yang begitu kuat, sama dengan orang-orang yang Islam ini mempunyai militansi yang begitu kuat. Mereka menentang, ini dipertemukan lagi, akhirnya kan kontra lagi. Orang-orang yang bersikap toleransi hanya sebagai penonton saja di sini. Ya, mereka mereka menasihati orang-orang ini
dan juga menasihati orang-orang ini. Oh, ini tidak boleh. Mereka militansi untuk mendirikan negara Islam sampai gembar-gembor ke tahap akhir misalkan menjadi terorisme. Itu sebuah militansi yang begitu luar biasa dari sebuah kelompok. Nah, kelompok-kelompok yang toleransi ini menceramahi orang-orang ini, kelompok-kelompok yang begitu militansi, ingin mendirikan negara sekuler, ingin mendirikan negara Islam itu sendiri. Tentunya kalau negara sekuler ya tadi ingin menghapuskan agama misalnya. Mereka berdua itu memiliki identitas. Contohnya di sini ya, identitas dari orang-orang yang ingin mendirikan negara Islam, mereka misalnya memakai celana cingkrang, ya. Kemudian di sini misalnya identitas mereka yang harus bercadar. Nah, ini dipertemukan lagi dengan orang-orang ini yang memiliki identitas tapi mereka menginginkan negara sekuler. Mereka mempunyai identitas dan juga identitas. Contohnya menurut mereka tuak, mabok tuak ya. Menurut mereka itu juga identitas bagi mereka. Nah, kalau menurut ini itu kan dilarang, nggak boleh. Akhirnya dipertemukan lagi, bentrok lagi. Misalkan kebaya, atau kan baju yang setengah telanjang itu. Menurut mereka ini identitas, tapi menurut orang ini itu nggak boleh, itu maksiat. Akhirnya dipertemukan lagi. Nah, orang-orang yang tidak mempunyai identitas di sini dalam artian ya masih memiliki jiwa toleransi itu selalu muncul untuk menasihati keduanya dan juga terkadang seakan-akan tidak memiliki sikap karena kesini juga memang seperti itu, akhirnya menjadi semacam diolok-olok lah, kok kamu gak jelas identitasnya gimana, kok kamu sebenarnya mendukung siapa, ya kan? Misalkan di sini nih, kamu tuh Islam, kok kamu malah membela ini? Akhirnya menjadi permasalahan yang berkelanjutan di Indonesia tuh ya gitu, karena adanya dua pihak yang memang saling bertentangan. Ya bahkan ketika masa-masa SBY naik ya 2 periode 10 tahun itu kan mulai ditarik-tarikin orang-orang Islam masuk di bagian menterinya. Nah, di sana kan mulai masuk juga ya setelah reformasi itu kan itu udah jauh ya dari reformasi. Itu mulai terbagi menjadi beberapa kelompok, ada yang menginginkan negara Islam, ada yang menginginkan negara sekuler. Akhirnya Indonesia ini menjadi tidak revolusioner, melainkan malah menjadi evolusioner. Jadi susah untuk berkembangnya karena itu dihadapkan dengan dua pandangan itu. Itu lagi. Sampai sekarang juga mungkin seperti ini. Nah, di sini kan akhir atau yang dicapai oleh orang-orang negara Islam ini akhir zaman ya. Akhir zaman itu akan muncul khilafah ala manhajin nubuwah, bahwa mereka tetap berkeyakinan bahwa kita ini harus mendirikan khilafah karena ini akhir zaman tadi itu udah ada kok katanya dalilnya khilafah ala manhajin nubuwah ya, padahal itu juga masih diperdebatkan ya, mengenai sanad hadis itu, tapi tetap mereka berkeyakinan. Nah, keyakinan mereka itulah yang menjadi landasan kenapa sih mereka tuh gak bisa diingetin gitu, gak bisa diajak, ya udahlah gitu, gak usah mendirikan negara Islam ya, karena mereka memang punya keyakinan itu bahwa akhir zaman itu akan ada khilafah ala manhajin nubuwah ya, makanya mereka tetap kekeh pengen mendirikan negara Islam, kecuali memang harus
melalui pendekatan-pendekatan yang enak, ya banyak juga yang mulai tersadarkan. Nah, kalau orang-orang ini yang menginginkan negara sekuler, nah ini revolusi industri 5.0, di mana negara itu akan menjadi berkembang, dunia ini akan menjadi berkemajuan. Ya banyak orang di sini tuh yang menafikan bahwa akhir zaman tuh masih lama gitu, masih lama. Jadi setelah revolusi industri 4.0, akhirnya setelah itu mereka beranggapan bahwa negara akan berkembang ke depan, bahwa dunia akan berkembang lebih maju. Makanya mereka menginginkan untuk mendirikan negara sekuler ini, karena ya itu, ketika dihadapkan dengan orang yang menginginkan negara Islam, seakan-akan agama ini menjadi penghambat untuk majunya suatu negara. Ya, contohnya kayak orang-orang semacam Karl Marx. Bolehlah nanti kita diskusi Karl Marx, agama adalah candu, seperti itu. Karena banyak yang beranggapan bahwa agama itu menghambat untuk kemajuan negara, karena ya ini lagi dihadapkannya itu. Ada yang ingin menginginkan negara Islam, ada yang menginginkan negara sekuler, seperti itu. Nah, kemudian sikap orang-orang yang toleransi ini juga hampir disepakati oleh semua agama yang ada di Indonesia ya. Mereka lebih cenderung ke spiritual postmodern gitu. Ya udah, mau gimana lagi gitu. Jadi lebih mengedepankan aspek spiritual. Nanti kesini masuk juga. Kita tidak menafikan perkembangan zaman dan juga percaya bahwa bakal ada akhir zaman. Makanya lebih mengedepankan aspek spiritual postmodern. Jadi bebas berkembang aja. Yang terpenting kita punya akidah yang kuat. Insya Allah nggak bakal terbawa oleh arus dari kedua pihak itu. Kayak mungkin itu sih, teman-teman. Gimana siapa tadi? Aduh, udah capek nih ngomong. Jangan capek, Pres. Semangat terus. Masih seru, Pres. Pembahasannya, Pres. Lanjut, Pres. Pres. Udah selesai. Pres, demi memutus Ya gimana? rantai radikalisme, Pres. Lanjutkan, Pres. Memutus rantai radikalisme. Iya, Pres. Gimana nih, Pres? Kan ini radikalisme ya Kalau bahasanya. mau memutus radikalisme, baca tulisanannya aja, Pan, di KBM Up. Asik. Promosi. Mana linknya, Bos? Enggak, gini, Pres. Mau nanya. Kalau misalkan gimana ya pandangan Pres. Ini kayaknya keluar sih dari ini, tapi masih radikalisme sih. Gini ya, Pres, kan sebenarnya itu janganlah terlalu jauh. Ini aja. Gini ya, Pres, kalau misalkan sebenarnya kan kalau yang kita lihat ya, Pres, masyarakat perkotaan dibandingkan masyarakat yang di kampung-kampung lebih gampang terpapar ideologi radikalisme. Ya, alias takfirisme itu. Jadi di kota tuh masyarakatnya lebih macam-macam ya. Lebih yang sekuler ada gitu kan. Yang tengah-tengah ini malah justru jarang terlihat. Malah yang terlihatnya ya itu, yang sekuler sama yang kalau yang saya lihat ya, sama yang bener-bener radikalisme banget nih. Nah, karena kita tinggal di perkotaan gitu. Ya di Ciputat kan lumayan perkotaan ya. Itu gimana, Pres? Apa sih bukan caranya kita ya, peran kita nih sebagai mahasiswa selain mengedukasi mahasiswa secara smooth ya, kalau misalkan secara terang-terangan bilang mereka salah, ntar kita dibilang nggak cintai Islam lagi. Itu gimana, Pres, menurut Pres? Terus kenapa nih bisa di kampung sama di kota lebih banyak orang-orang yang kena tuh orang-orang yang tinggal di kota, dan ditambah orang-orang yang lebih berpendidikan jatuhnya. Itu Pres. Ya karena kalau ngelihat paham ideologi ini kan lebih berkembang di UI, di IPB, di ITB gitu kan.
dibandingkan di kampus-kampus yang STAI gitu, dibandingkan kampus-kampus yang masih ya rintisan lah gitu. Itu malah di kampus-kampus besar gitu kan, yang lebih. Malah kan kalau kita tahu sendiri, yang pegang UGM tuh orang-orang Tarbawi, orang yang pegang mana tuh, yang pegang UI pun orang-orang Tarbawi kan. Ya UIN doang. Ribut yang HMI sama PMI. Gimana tuh, Pres? Oke, ada yang mau menjawab teman-teman? Ayolah, ngomonglah. Ya, Kak Fauzan. Ada tanggapan kah? Yang dimintakan pemantiknya tadi. Ya udah deh, Pandangan pemantik dulu lah, nanti kita ngikutin. Oke, ya. Oke, di sini mungkin Anen tadi belum menjelaskan ya. Jadi orang-orang yang masuk ke ranah struktural itu orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang mendapatkannya itu melalui mengenyam pendidikan. Berbeda dengan orang-orang kultural itu melalui pendekatan budaya gitu kan, pendekatan sosial. Nah, makanya karena level di perkotaan itu memang kebanyakan orang-orang berpendidikan, ya. Jadi mereka juga lebih mudah untuk didoktrin. Karena yang pertama mereka juga dijanjikan mengenai posisi. Pasti ada politiknya aja, Gak mungkin. Mereka hanya sebatas simpatisan. Berbeda lagi mungkin dengan orang-orang yang terorisme gitu ya, karena doktrinnya itu beda lagi. Doktrinnya lebih ke dijanjikan apa gitu kan di hari kemudian, dijanjikan surga, dijanjikan 72 bidadari. Dan itu bakal lebih mudah masuknya ke orang-orang yang tidak berpendidikan. Kalau doktrin-doktrin seperti itu ya. Tapi kalau doktrin-doktrin ini nih yang dijanjikan kayak jabatan, nanti kamu misalkan di posisi sebagai wakil wakil apa gitu. Nah, itu masuknya di masyarakat perkotaan itu. Kenapa masyarakat perkotaan lebih mudah ya? Karena yang pertama memang sekarang kan udah urbanisasi, kemudian kajian-kajian di perkotaan itu lebih berat-berat. Sudah jarang saya juga melihat kajian-kajian mengenai tata cara wudhu yang baik, tata cara sholat yang baik. Di perkotaan itu kajiannya levelnya udah tinggi-tinggi, kayak poligami, kan udah berat-berat gitu. Nah, itu juga yang mempengaruhi mengapa sih banyak orang-orang perkotaan yang lebih terpapar. Yang pertama ya orang-orang radikalis ini ya mereka menyasar atau mereka menjadikan bahwa masyarakat perkotaan itu menjadi tujuan mereka. Tapi di kampung juga sekarang kan udah mulai ini juga, cuma masih sedikit sih. Kayak di kampung Aneh ya udah mulai ada lah orang-orang yang kayak gitu tuh. Mereka mulai menguasai majlis taklim. Masjid-masjid NU mulai diserobot. Itu udah mulai banyak sih. Apalagi kan kalau basic di Jawa Barat ya, di Jawa Barat kan lebih banyak di Bogor lah. Karena memang yang pertama dari wilayahnya yang strategis, kemudian masyarakatnya juga yang cenderung berpendidikan dan juga memiliki tingkat ekonomi yang baik. Nah, itu juga yang menjadi sasaran orang-orang radikal itu sih kalau menurut aneh sih. Nah, kalau di IPB ya namanya juga pelajar gitu kan, kemudian di UIN juga banyak lah, pasti banyak di UIN juga. Karena apa? Karena itu tadi bahwa di UIN itu ada salah satu organisasi yang berafiliasi dengan organisasi transnasional. Itu sudah bukan menjadi rahasia umum lagi. Itu harus kita sadari betul. Itu juga bisa menjadi bisa menjadi ancaman juga bagi teman-teman mahasiswa, apalagi yang notabene-nya belum pernah belajar agama terlalu dalam di sekolahnya dulu. Nah, itu orang-orang yang paling rentan untuk tercuci otaknya. Ya, salah satu sikap
yang paling minimalnya itu seperti tidak bisa meyakini, tidak bisa menghargai perbedaan, tidak bisa menghargai perbedaan, seperti itu sih. Nah, Pres, kalau misalkan menghargai perbedaan nih, tapi kan kalau misalkan dibilang gitu, kita ideologinya yang kasarnya ya, bukan takfirisme lah, bukan ideologi-ideologi yang senang mengkafirkan orang, bukan ideologi yang radikalis. Apa harus kita nih, oh ya gitu, kita berbeda jadi ya sudah gitu. Kita berbeda, ya udah kita nggak ada peran, oh ya nih harus dilawan nih gitu. Gimana caranya ngelawannya? Dengan, ya kalau kita ngelawan keras kayaknya nggak bisa sih, Pres. Gimana ya caranya? Iya. Tadi Jadi kan ada tulisannya. Ayo. itu tuh menjadi semacam kayak kita juga bingung loh, sebagai orang yang selalu menganggap bahwa kita ini toleransi, tetapi ketika melihat perbedaan kita juga menganggap, lah kamu tuh salah, harusnya gini. Sebenarnya gini loh, dalam memahami teks-teks agama itu kan ada yang melalui pendekatan tekstualis, ada yang melalui pendekatan kontekstual gitu, ada juga melalui pendekatan inkontekstual seperti Imam Ghazali yang memang udah dimensi lain. Nah seperti itu. Sebenarnya itu kalau menurut Ane ya, dan juga Ane pernah baca tuh, itu boleh-boleh saja memahami seperti itu. Memahami seperti itu boleh-boleh saja. Cuma pasti ada kelebihan dan kekurangannya dari masing-masing. Nah untuk menjadi pribadi yang moderat, pertama ketika kita memiliki sikap misalkan kita percaya bahwa kita ini harus bercelana cingkrang misalkan, ya silahkan. Cuma jangan menganggap bahwa orang yang nggak pakai celana cingkrang itu salah. Dan juga kita sebagai orang yang memahami bahwa nggak perlu nih pakai celana cingkrang, terus menyalahkan, kamu kok pakai celana cingkrang, itu udah gak zaman, misalnya udah gak relevan hadisnya. Nah itu sebenarnya harus dihindari, semacam itu tuh, sehingga akan melahirkan sikap moderat tadi. Ya yang mau pakai celana cingkrang silakan, yang mau enggak juga silakan. Cuma kita kadang serba salah juga ya, ketika orang-orang yang misalkan cingkrang kemudian menyerang, kok kamu nggak cingkrang. Nah terus sikap kita ya, yang misalkan bisa menghargai perbedaan nih, kok kamu nggak cingkrang, itu salah misalkan. Ini hadis nabinya harus cingkrang, harus seperti ini. Nah, ketika kita disalahkan, tentunya kita pasti membela kan. Nah itu sih, karena orang-orang NU juga sebenarnya kalau nggak diusik, mereka nggak bakalan menyerang gitu. Cuma kalau orang-orang NU ya mereka lebih ke ranah perdebatan ilmiah gitu, lebih ke ranah perdebatan ilmiah dalam hal teologi seperti itu kan masih bisa diperdebatkan. Kalau hal-hal yang masalah ubudiyah seperti itu ya sudah, gak mesti dipeributkan lagi, gitu sih. Terus mau nanya, Pres. Jangan nanya. Terus apa dong? Kenapa? Ya, jadi begini, ini mungkin nanya karena nggak tahu ya, apa namanya, kan kayak mau memutus tali mata rantai paham radikalisme ya. Kenapa nggak langsung aja gitu dari pemerintah yang melarang? Kita gini, radikalisme itu kan udah jelas gitu ya, bertentangan dengan Pancasila yang merupakan ideologi negara. Kenapa nggak misalnya dari Kemenak gitu? Misalnya tahu nih akarnya siapa nih radikalisme, apa namanya, yang menggembor-gemborkan radikalisme, kenapa nggak langsung aja gitu dibubarin kah, atau enggak dipermalukan lah, atau apalah gitu ya yang membuat paham itu berhenti gitu. Karena kan itu juga udah bertentangan gitu. Apalagi melihat Kemenak itu ya kebanyakan, ya enggak semuanya sih, tapi kebanyakan orang-orang NU juga gitu yang jelas-jelas menolak radikalisme. Itu satu. Nah kedua, yang merespon omongannya Kak Fani ya, ada nggak Kak Fani? Apa namanya, soal perbedaan. Kalau menurut Anda sendiri, ini nggak semua perbedaan juga bisa dihargain deh. Maksudnya gini, misalnya ada orang yang berpendapat nyeleneh gitu, nggak bisa juga dihargain gitu. Kalau misalkan dihargain kan cuman gitu, orang itu keterusan, malah ngasih dampak yang buruk gitu. Itu kira-kira gimana, Bres? Yang lain. Aku mau bantu jawab dong, Pres, ini.
Masalah masalah negara ya. Saif, Jawab kalau dong. itu kita harus bahas ke akarnya. Itu kalau misalkan dilihat dari tinjauannya apa ya? Apa tuh namanya? Geopolitiknya Timur Tengah, bukan Timur Tengah doang, dunia ya. Ada tekanan diplomatis Indonesia gitu dari kaum-kaum yang mendukung orang-orang radikalis ini gitu. Jadi kubu-kubu radikalis ini kan sebenarnya mereka punya, bukan cuma di Indonesia ya, berkembang di mana-mana, dan itu tuh ada kasarnya ada yang punya yang ngebiayain dan lain sebagainya. Nah, yang punya peran di situ adalah orang-orang bukan orang-orang ya, maksudnya negara-negara, orang-orang yang punya kepentingan pun yang dia punya posisi yang bisa menekan Indonesia gitu untuk nggak terlalu ngotak-ngatik. Jadi yang bisa dilakuin sama orang-orang Indonesia cuma ngedukasi. Lewat apa? Yaitu salah satunya program yang kayak di UIN, radikalisme ini harusnya harusnya agak di harusnya agak dilawan, dan itu pun kan sebenarnya di UIN pun nggak yang jor-joran, bener-bener masih yang over smooth lah kasarnya kalau mau dibilang ya. Kajian yang bener-bener UIN buka secara belak-belakan, Pani pernah sekali ngikut, itu tuh hanya terbuka untuk beberapa orang. Misalkan satu fakultas delegasinya cuma 1 orang, kan sebenarnya aneh ya. Cuman ya gitu, ternyata kalau misalkan ditelisik lagi, itu ada tekanan diplomatis, Chef, gitu jadinya. Nah, kan kalau misalnya tadi dibilang edukasi-edukasi ya. Nah, jadinya kesannya masalah radikalisme itu cuman jadi kayak bahan diskusi aja, kayak bahan diskusi mahasiswa. Dan itu pun bahan diskusi edukasinya itu cuman ibarat kata buat kalangan elit aja gitu, kalangan kalangan apa ya, intelek aja gitu, kalangan pelajar, mahasiswa, orang-orang awam mah nggak peduli, kayak ginian nggak terlalu peduli. Contohnya ini gue masuk grup WA, grup sejarah Islam. Itu kalau dilihat isinya banyak banget orang-orang yang bisa dikatakan puritanisme ya, atau enggak orang-orang yang ekstrim-ekstrim gitu. Kan kan sebuah tanda gitu ya. Kajian edukasi itu nggak sampai ke banyak masyarakat luas gitu ya. Bahkan yang berdiskusi aja pun ya orang-orang bisa dikatakan elit dalam pemahaman aja, orang awam tuh nggak nangkep kayak ginian. Itu gimana tuh? Nah, itu mungkin Pak Wildan yang bisa jawab, atau kakak-kakak yang lain. Gue cuma bantu di situ, karena itu gue sempet concern ngegali di situ dikit, sempet dikit. Ya Allah, astagfirullahaladzim, gak pakai kerudung lagi. Iya, gitu. Tapi gue nambahin ya dikit. Kalau misalkan tentang masalah posisi, berarti yang lu maksud adalah peran kita kan? Peran gimana nih caranya biar mutus ya? Kalau gue, ya kita orang-orang yang udah melek, berusaha menguasai ranah-ranah peran ruang publik gitu loh, Chef. Kalau gue ya, dikit-dikit. Tapi nggak tahu lah, mungkin yang lain bisa ngasih tanggapan. Mantap, mantap. Ya, sebenarnya kalau tadi ya kata Seva, ketika kita tahu orang-orang yang radikal itu siapa aja gitu kan, kenapa nggak langsung ditangkap aja oleh pemerintah? Nah, ini pemerintah tuh nggak bisa seenaknya juga ya. Bahkan pemerintah ketika masih dalam konfirmasi, misalkan terduga teroris ya, itu nggak bisa seenaknya langsung ditembak sebenarnya. Itu kalau menurut Kiai Haji Hasyim Muzadi ya nggak semestinya gitu, karena itu masih terduga, belum terkonfirmasi bahwa dia itu teroris, ya kan? Nggak boleh. Nah, dari sana kalau kemarin teman-teman lihat Mata Najwa ya, yang episode yang ngebahas tentang Munareman itu yang baiat ISIS. Nah, di sana ada kan tuh mantan intelijen, bahwa seorang intelijen tuh nggak bisa langsung juga memutuskan, dan juga kajiannya itu, risetnya itu nggak boleh bocor, karena kajian mereka juga bisa saja salah, bisa saja syukur-syukur kalau benar. Nah, dari sana memang harus ditelusuri lagi, apalagi ini radikalisme yang masa lalu dia itu nggak bisa ditangkap oleh pemerintah, dan nggak bisa disalahkan, karena tadi Anies sampaikan bahwa pendekatan orang-orang dalam memahami agama itu kan berbeda, ada yang tekstualis, ada yang kontekstual. Apakah mereka salah? Tidak, dua-duanya juga tidak, nggak salah. Cuma salahnya itu ketika mereka menyalahkan orang lain. Apa yang mereka pelajari, apa yang mereka pahami, kemudian
ketika melihat perbedaan mereka menyalahkan. Nah, itu baru salah. Dan itu belum mengancam ya, belum kepada tindakan mengancam. Jadi nggak bisa seenaknya ditangkap juga oleh pemerintah gitu. Karena ya tugas pemerintah apa gitu kan untuk urusan ubudiyah itu. Baru kalau untuk terorisme yang udah mengancam dan meresahkan masyarakat, nah itu baru memang harus dikejar itu orangnya. Nah, karena ya poin goals dari radikalisme itu tingkat tertingginya itu yang menjadi teroris itu ketika sudah berbuat anarkis gitu. Nah, itu baru harus ditindak. Kalau hanya masih semacam misalkan pemikiran-pemikiran seperti itu, ya itu masih bisa didebatkan lah. Itu masih ranah ilmiah lah. Nah, kita sebagai mahasiswa, ya itu tadi kata Fani betul, harus mampu menguasai apa yang kita pahami untuk bisa disebarkan ke masyarakat. Kemudian juga kita harus menduduki posisi-posisi penting, baik itu di pemerintahan, kemudian di universitas. Itu penting sekali. Apalagi kan masjid universitas kan siapa coba yang ngelolanya? Bisa nggak gitu? Kita nih orang-orang misalkan moderat yang mengelolanya, kita kan nggak tahu. Apalagi UIN itu nggak ada pengawasan, nggak ada controlling. Tiba-tiba ustadz yang ya mohon maaf ya, istilahnya itu kita belum tahu ya, kita belum kenal dan itu tidak familiar. Tiba-tiba ngisi kajian ya, masuk ke UIN melalui suatu organisasi. Nah, itu kan mencurigakan juga. Makanya bener nih kayak ada kemarin kan ada forum dosen tuh yang ketuanya itu dari Universitas Lampung tuh. Kita ini harus menata ulang rohis yang ada di universitas. Jangan sampai kecolongan. Itu sih. Pres, Halo, ya siapa nih? lanjut Pak. Tadi siapa yang ngomong? Kak Fauzan kah? Apa siapa? Aneh tadi. Ya, ini Pres, Ana juga mau nanya. Karena ya seperti teman-teman ketahui, saya ini perempuan. Ya, ini menurut Fani ya. Ini kan Fani dari kacamata perempuan, entah laki-laki. Kalau perempuan sendiri kan lebih gampang, lebih mudah banget terpapar masalah isu-isu radikalisme kan. Sebenarnya lebih gampang ngedoktrin perempuan dibandingin ngedoktrin laki-laki. Kalau perempuan tuh karena balik lagi ya sama gender. Kalau perempuan kan karena apalagi orang-orang yang masih di keluarganya atau di sekolahnya masih ngerasa subordinasi, nggak punya peran, nggak punya power. Nah, kalau di sana kan dikasih power lah, mereka bisa pegang senjata, mereka bisa pegang power segala macam, mereka bisa jadi berdaya lah, jadi manusia gitu loh, punya, oh ya gue nih perempuan punya power dan gue juga bisa berperang gitu kan. Nah, perempuan tuh lebih ke situ karena terus juga mereka lebih nggak tegaan apa segala macam yang diiming-imingin tuh di Suriah misalkan kan banyak yang perang, kita masa nggak perang, lebih gampang. Nah, kalau laki-laki nih, Pres, saya bertanya sama laki-laki ya semua, kira-kira apa menurut kalian laki-laki yang bisa bikin berangkat loh, hati nuraninya bergerak gitu, selain ditawari jabatan, karena kan laki-laki kalau masalah hati nurani kurang ya, lebih ke perempuan gitu. Itu apa gimana Pres tanggapannya? Yang lain deh, semua aku tanya semua laki-laki. Gombal. Tahu gak sih, sebenarnya perempuan tuh unik ya. Karena mereka itu yang pertama mudah terkontaminasi ya, sebagai provokator lah. Mudah terprovokatori dan juga sebagai provokator perempuan tuh. Ya sama aja sebenarnya ya. Contohnya dulu ketika siapa itu? Muljam yang membunuh siapa tuh? Membunuh Sayyidina Ali. Itu kalau kita baca di kitab Zam al-Hawa karya Ibnu Jauzi, itu ada peran Fatmah binti Sajenah kalau nggak salah namanya. Itu otak dibalik pembunuhan Sayyidina Ali. Perempuan itu pacarnya lah, kita katakan begitu. Nah, apa yang diinginkan oleh Fatmah binti Sajenah itu? Yang pertama, kamu bisa menikahi saya. Yang pertama, maharnya itu
300 dirham kalau nggak salah, 300 dirham, dan juga kepala Sayyidina Ali. Kalau kita kaji lagi kayaknya ada otak di balik Fatma binti Sayyidina itu juga. Yang pertama, perempuan itu bisa memprovokasi dan juga mudah terprovokasi. Itu sih. Ya cowok-cowok juga sama aja. Kalau memang misalkan udah cinta ya mau gimana lagi, Van. Dan biasanya orang-orang yang terdoktrin kayak misalkan cewek ya yang kemarin itu kan sama suaminya tuh yang bunuh diri di gereja katedral Makassar tuh. Nah, itu entah siapa dulu yang ngedoktrin ya, kalau misalkan atas nama cinta melalui pendekatannya ya biasanya gitu sih. Mungkin ada pandangan lain dari Al-Mukarram. Mana nih nggak ada mukanya lagi. Aneh Ya tanya Kak, nih. ada hadir. Kalau kita melihat apa namanya statement-statement akhir-akhir ini, tokoh-tokoh kita kan mengatakan bahwa apa namanya sumber radikalisme, akar radikalisme itu adalah Wahabisme gitu ya, dengan terang-terangan beberapa tokoh mengatakan itu gitu loh. Nah, tapi sebenarnya Wahabisme itu apakah identik dengan takfirisme, dengan tahdir mentahdir sehingga menimbulkan radikalisme ekstremisme? Padahal kalau apa namanya beberapa pernyataan Ibnu Taimiyah, saya kutip dari kitab bukunya Ustadz Ar-Razi, bahwa Ibnu Taimiyah itu tidak pernah mengkafirkan orang. Mungkin menganggap bid'ah, iya, menganggap bid'ah. Mengkafirkan kaum sufi, kata Ibnu Taimiyah, beliau nggak pernah mengkafirkan kaum sufi gitu. Kemudian Muhammad ibn Abdul Wahab ketika apa namanya banyak fitnah mengenai beliau, bahwa katanya beliau mengkafirkan kaum sufi, mengkafirkan orang-orang ziarah kubur, tawasul gitu. Beliau menyatakan bahwa enggak, saya tidak mengkafirkan mereka, cuma menganggap bid'ah orang yang pergi ke kuburan gitu aja. Nah, jadi apa ya, statement bahwa akar radikalisme itu berasal dari Wahabisme ini sebenarnya menurut Pres gimana gitu? Memang berakar dari Wahabisme atau ada golongan yang lain gitu? Mungkin begitu. Waduh, ini pertanyaan ini. Iya, pertanyaan. Silakan teman-teman yang mau jawab. Press dulu lah, nanti Fani nambahin. Nah, memang ya Wahabi itu kan tadi banter-banter orang-orang Wahabi itu membid'ahkan doang gitu. Berbeda dengan takfiri yang mengkafirkan. Akar radikalisme itu bisa kita katakan dari Wahabi itu. Karena yang namanya radik ya, akar namanya kan. Yang pertama dia menganut penuh dan memegang penuh apa yang mereka percaya, menolak apa yang berbeda dengan mereka. Ketika radikal dalam artian nggak bisa menerima perbedaan. Gitu. Nah, dari sana kan mulai terbagi lagi tuh. Ada Salafi Wahabi, ada Salafi Jihadis. Nah, kalau Salafi Jihadis kan yang suka ngebom itu tuh. Itu kan statement yang dilontarkan oleh ini ya, oleh para kiai pada saat-saat ini tuh. Itu dibagi lagi. Sumbernya ya, sumber radikal itu sendiri. Dan akar utamanya yaitu bermulai karena menganggap bahwa orang yang beda itu salah. Nah,
Kalau dari sana kan bisa timbul ke perilaku ya, perilaku. Ketika udah mulai main fisik, ya udah misalkan jadi teroris, ya itu udah berdampak berbahaya. Ya, kita kan nggak tahu. Misalkan dari mulai bid'ah ya, bid'ah. Misalkan kita kunut, yang lain nggak kunut misalnya. Kemudian debat ya debat. Setelah debat nggak mau ngalah nih yang kunut dan juga yang nggak kunut, akhirnya berantem. Nah itu juga bisa menjadi akar di balik radikalisme itu sih. Karena ya perbandingan radikalisme kan sering kita dengar toleran atau moderat. Yang mana kita ini bisa menghargai perbedaan itu, perbedaan. Itu sih kalau menurut aneh sih. Mungkin Fani tadi mau nambahin katanya. Iya Kak, izin nambahin. Iya, kebetulan Fani baru banget. Enggak sih, masih baca ya. Masih baca baru baca setengah kayaknya, lagi masih baca. Mungkin kalau kayak Kak Fauzan tahu dah buku Titik Temunya Wahabi NU-nya ini, Kiai Haji Ali Mustafa Yakub rahimahullah. Nah, di bukunya kan dijelasin ya kalau sebenarnya kalau kita tarik, kalau yang tadi Pres Wildan bilang, kalau yang orang-orang Wahabi itu nggak yang ikut ke jihadis, benar-benar yang pure orang-orang Wahabi itu enggak. Karena kan sebenarnya banyak ajaran yang dibilang bid'ah itu tuh cuman miskomunikasi gitu, miskonsepsi doang. Yang dikiranya orang-orang Wahabi itu adalah apa, yang dikira-kira yang apa gimana ya? Jadi misalkan dikiranya orang Wahabi tuh kita nyembah kuburan, padahal kan bukan nyembah kuburan gitu kan. Ternyata kayak gitu. Kalau yang Fani baca sih kayak gitu. Apa lebih miskonsepsi aja, nggak ada dialog antara misalkan orang NU apa segala macem. Kalau waktu itu kan akhirnya Kiai Haji Ali Mustafa Yakub ini kan buka dialog ya sama Menteri Luar Negeri apa sih, kedubes pokoknya yang ada dari Saudi Arabia itu, akhirnya buka dialog dan buka sambut yang malah bahkan kan ngasih sambutan baik gitu masalah buku ini. Kalau mau dibilang ya orang-orang jihadis ini, kaum-kaum radikalisme ini sebenarnya cuman numbalin orang-orang, oh ya nih paham ini nih sebenarnya yang jadi akarnya, padahal kan kalau kita telisik lebih jauh, apalagi pemikirannya Ibnu Taimiyah sendiri, nggak ada yang kayak begitu gitu kan. Apalagi di buku Titik Temu ini juga kalau yang Fani baca ya Wahabi yang Fani kira pun sebenarnya oh ternyata nggak begitu gitu kan. Ternyata oh begini loh, ternyata mereka pun bertawasul sama, cuma bedanya bertawasulnya apa ya, Fani kemarin lupa baca. Kalau kita kan lebih kayak dengan nama Nabi Muhammad. Sama dalil yang diguna pun kan sama. Mungkin Kak Fauzan kayak lebih tahu, Fani bacanya nggak setengah-setengah. Masih yang kayak belum mudeng-mudeng banget karena baru sekali baca. Gitu mungkin Kak Fauzan bisa nambahin. Pasti Kak Fauzan juga kayaknya baca. Kak Fauzan baca nggak? Baca sih pasti. Aku yakin pasti Kak Fauzan baca. Tapi gini loh, kemarin. Jadi sebenarnya kalau dari kesimpulan apa yang kita bicarakan dari tadi, bahwa kalau kata Fani tadi apa namanya, sebenarnya akar radikalisme itu miskonsepsi gitu ya. Ajaran radikal itu sebenarnya dari Wahabi sendiri juga nggak ada gitu Fani ya. Cuman kita salah pemahaman saja mengenai apa yang mungkin miskonsepsi antara mereka dengan kita gitu ya. Jadi sebenarnya nggak ada apa namanya paham yang menganjurkan orang untuk ngebom gitu, nggak ada ya. Bahkan dari Wahabisme sendiri mereka melarang itu gitu kan. Nah tapi ada loh apa namanya, memang kalau kita melihat apa namanya kelompok-kelompok Wahabi sendiri, memang ada yang dibagi menjadi dua, kata Buya Ar-Razi. Memang orang-orang Wahabi itu terbagi menjadi dua. Ada yang bekerja secara pemikiran saja, bergerak dalam pemikiran saja. Mereka biasanya apa namanya bagi-bagi buku atau bikin seminar atau bikin pondok gitu ya. Ada yang menyebarkan pemikiran mereka melalui pendidikan. Nah, yang kedua ini ada yang jihadi gitu, memang ngebom ini katanya memang bagian dari Wahabisme. Nah, tapi kalau misalnya kita melihat bahwa akar radikalisme itu hanya ada pada Wahabi, ini terlalu
kata-kata Pres tadi terlalu tidak adil gitu ya. Bahkan radikalisme itu nggak hanya di Islam gitu. Tapi kan sekarang kan seakan-akan pokoknya kalau Wahabi ini bahaya. Pokoknya dia menimbulkan akar radikalisme gitu dari Wahabi gitu. Nah, fenomena yang kita lihat justru ada loh organisasi-organisasi yang pahamnya secara ideologi ya Ahlus Sunnah Asy'ariyah, tapi menurut pemerintah ini termasuk organisasi-organisasi yang yang radikal gitu. Kayak secara ideologi kan kalau HTI ya, saya nggak tahu HTI itu pahamnya apa secara tauhid ya. Cuman sepertinya mereka nggak Wahabi. Kemudian kayak yang baru saja yang belum lama dibubarkan ini. Nah itu kan benar-benar pure Asy'ariyah gitu. Tapi kenapa ada menurut pemerintah kelompok-kelompok ini adalah kelompok yang radikal? Apakah ini melihat fenomena ini gimana Pres gitu? Bukan Wahabi tapi katanya radikal. Iya tadi. Sebenarnya akar dari radikal itu kan tadi bukan hanya Wahabi ya. Siapapun berpotensi untuk menjadi radikal. Siapapun berpotensi untuk menjadi radikal ya, contohnya tadi. Sekalipun mereka berpaham Asy'ariyah Maturidiyah ya secara keseluruhan, cuma yang mungkin berbeda dengan Nahdiyin ya, Asy'ariyah Maturidiyahnya dalam beberapa hal. Nah, kenapa pemerintah bisa mengatakan bahwa organisasi itu terlarang? Yang pertama yaitu tidak bisa menghargai pemerintah yang ada, kemudian menganggap pemerintah ini tauhid. Dalam beberapa hal memang itu masih dalam ranah Asy'ariyah Maturidiyah. Cuma kalau berkeyakinan lain mengenai sorry. Ada nggak? Ada Pres sekarang tadi agak hilang. Oke, itu ya. Jadi semua orang tuh ada potensi untuk terpapar radikalisme. Entah itu apapun ininya ya, apapun kelompoknya. Contohnya seperti Aman Abdurrahman yang buronan tuh. Beliau itu ini ya, lulusan dari pondok pesantren tradisional. Beliau hafal Alfiyah, hafal Bulughul Maram, dan juga pernah menghafal Johar Maknun. Kemudian lanjut kuliah di Libya, lanjut kuliah ke luar negeri. Tiba-tiba yang menjadi orang-orang jihadis itu. Jadi memang karena berkembangnya zaman ya, meskipun misalkan dalam satu hal kita ini Asy'ariyah, tapi mungkin dalam aspek-aspek lain juga belum tentu kan. Kalau memang udah terdoktrin, contohnya ya di FDI lah, jangan jauh-jauh. Di FDI itu ya pelajarannya kita wasatiyah gitu kan. Mengajarkan moderasi beragama, kemudian mendukung demokrasi. Tapi banyak kan, kayak contohnya temannya Seva nih, yang menginginkan atau merindukan khilafah. Kan, pejuang khilafah katanya gitu kan. Sebut terus Fresh. Ada itu di FDI ada. Banyak sebenarnya banyak. Ada Kak. Mantap. Nah, karena
semua orang tuh berpotensi juga ya. Mau gimana pun kita belajarnya, kita juga pasti bersentuhan dengan lingkungan yang lain gitu. Contohnya Gus Dur. Gus Dur NU, wah jangan diragukan lah, udah jelas. Kemudian ketika kuliah ke Mesir, beliau pernah masuk Ikhwanul Muslimin, tapi nggak terpapar tuh. Kemudian kiai-kiai kita yang kuliah di Arab Saudi misalkan ya, karena kan Haramain dulu sebelum dikuasai dengan Arab Saudi kan beda ya. Kalau Arab Saudi sekarang lebih ke ya itu Wahabi itu, kan nggak terpapar tuh, ya itu bisa aspek-aspek lain yang mempengaruhi setiap orang, ya tentunya bukan hanya apa yang mereka ikuti, aspek lainnya juga pasti ada sih. Entah itu mungkin aspek politik, ekonomi, itu yang mempengaruhi seorang berbuat radikalis. Jadi radikal ini ya tidak hanya sebatas mengenai agama, mengenai pemahaman agama, tapi entah sikap kita dalam ekonomi, dalam pemerintahan, dalam politik, itu bisa juga menyebabkan itu sih, berbuat radikal. Ya nggak sih? Ya, betul, Pres. Kayak orang yang kehilangan harapan, diiming-imingin gitu ya maksudnya. Ya bisa aja. Karena kan kita udah ini ya udah apa? Harus globalisasi itu udah canggih banget ya. Bisa aja dari luar, ya kan? Kayak Papua lah, masalah Papua gitu. Yang KKB itu, yang OPM itu kan bisa jadi ada sangkut pautnya atau ada intervensi dari negara luar. Apalagi Amerika kan ingin menguasai dunia. Apalagi kalau mau bahas Amerika dan ISIS itu lebih seru sih. Nambahin, Pres. Nah, akhirnya disebut juga dalangnya. Dalangnya harus cari tahu tuh siapa dalangnya. Amerika. Sorry nih. Enggak. Ya, mungkin ya gimana ya. Maaf nih, Fani jadi bahas politiknya. Oh, Jadi gini. Jadi gini, kalau yang Fani selama ini ikut kajian ya, karena jarang buku yang membahas tentang masalah radikalis ini. Kenapa ngejawab salah satu pertanyaan ya tadi? Kenapa akhirnya nggak banyak intelijen yang membocorkan penelitiannya atau apa yang mereka dapatkan? Karena yang ada aja nih disalah-salahin mulu gitu. Tulisan yang diterbitin aja disalah-salahin mulu, dianggap Syiah lah, apalah segala macam. Jangankan tokoh-tokoh yang mereka kan tokoh-tokoh sebenarnya yang berusaha untuk memotong radikalis ini dengan cara misalkan mempublis bacaan atau misalkan lewat apa akhirnya dibilangnya Syiah. Jangan jauh-jauh deh Pak Haidar Bagir gitu kan, masih yang dibilang Syiah segala macam. Nah, kalau misalkan mau dilihat dari politiknya, kenapa akhirnya ideologi radikalisme ini bisa berkembang, kenapa ideologi radikalisme ini bisa bisa jaya gitu loh. Karena disokong sama orang-orang yang punya kepentingan gitu. Contohnya kita ambil yang jauh ya, kalau misalkan ini nanti mungkin deket-deketnya jadi ada kubu-kubuan di negara. Nah, itu di atasnya ini disokong sama US. Kenapa akhirnya mereka pun sanggup membiayai kader-kadernya, kader-kader yang berideologi radikalisme ini buat buat jadi beasiswa sekolah di luar dimanapun, karena mereka dibiayain gitu. Mereka tuh dibiayain buat propaganda segala macam, itu tuh dibiayain sama US. Dan bahkan Hillary Clinton pun bilang kalau misalkan terorisme itu, radikalisme itu adalah investment buat mereka gitu. Kalau misalkan dilihat dari sejarahnya, Uni Soviet pun kan sebenarnya dulu digulingkan sama US tuh begitu. Mereka tuh bikin paham radikalisme, tapi bukan masalah agama ya, tapi ini paham radikalismenya masalah Uni Soviet tuh komunis. Di buku-buku sekolah yang mereka cetak di Uni Soviet sendiri, kubu-kubu yang pro mereka bahasannya
kalau 4 orang komunis dibunuh, berarti 7 orang komunis, ada 7 orang komunis misalkan, dibunuh 4 orang komunis, sisa tinggal berapa? Bayangin anak sekolah dipaparin ideologi kayak begitu, gimana nggak akhirnya yang ideologinya kenceng, dan itu tuh dibiayain sama mereka karena mereka punya kepentingan. Sekarang kenapa orang Islam yang jadi sasaran? Kasarnya mereka kan sebenarnya terang-terangan apaan membenci orang-orang Islam. Kenapa yang jadi sasaran? Terus akhirnya orang-orang radikalis ini dibiayain sama mereka karena kan mereka punya kepentingan gitu loh. Mereka punya kepentingan sama negara-negara Muslim yang apalagi sumber dayanya yang bisa dikuasain lah. Indonesia kenapa yang akhirnya jadi sasaran ya? Karena itu kita punya Freeport, kita punya sumber daya alam yang bagus ya. Siapa sih yang nggak pengen gitu kan? Itu sih kalau misalkan ditinjau dari politik gitu. Aku nambahin ya. Biar ini aja, biar kenapa sih ini pemerintah gitu kan? Nggak, karena pemerintah pun dapat dapat tekanan diplomatis dari Israel gitu. Israel itu kan minta Indonesia ini menandatangani dokumen apa gitu. Pokoknya yang bisa ngerebut Palestina apa sih kota ya itulah yang sekarang masih Gaza. ya apa Gaza ya. Indonesia itu pokoknya dipinta tanda tanganin itu secara diplomatis. Indonesia kan serba salah dong kalau dia nanda tangan, Jokowi nanda tangan nih kasarnya. Emang warga Indonesia nggak ngamuk? Ya kan orang Indonesia banyaknya orang-orang Islam kan, nggak ngamuk memang. Kalau misalkan dia tidak tanda tangan, dia pun ditekan bukan cuma sama Israel tapi sama USA gitu. Sedangkan USA kan adidaya ya, negara adidaya. Sekarang negara yang raksasa tuh ya Cina, USA gitu. Itu sih aku nambahin segitu. Mungkin ada tanggapan lain silahkan. Nah itu menarik tuh, kan Indonesia lebih banyak mendukung Palestina ya. Kita mendukung Palestina gitu. Cuma ketika diadakan penggalangan dana itu, ternyata kebanyakan itu nggak masuk ke Palestina, ya kan? Jadi hanya tameng doang lah. Malah itu digunakan untuk mendanai orang-orang teroris gitu, teroris. Itu banyak loh. Itu udah diteliti kan oleh BIN juga. Itu udah gimana ya? Masih harus dicari ininya sih, harus dicari dalangnya sampai ke akar-akarnya. Masih praduga sih. Ya, kalau misalkan, Fanny dapat dari mana nih pemberitahuan kayak gini namanya Pres? Ya, aku ikut, mungkin Pres juga pernah kan ya, kita ikut kajian suatu acara bahasan tentang peta pergerakan Islam. Nah, di situ tuh dijelasin. Aku pun ikut beberapa forum dan yang kebenaran pembicaranya adalah intelijennya sendiri, bahkan dia yang turun tangan. Beberapa obrolan itu benar-benar nggak bisa dibuka secara gamblang ya, gitu. Jadi kalau misalkan kenapa nih gitu, karena kayak gitu kalau misalkan dibuka takutnya menimbulkan perpecahan yang lain gitu. Jadi agak ditahan-tahan selain tekanan diplomatis ya. Kan yang lain. Iya nih. Ketum belum ngomong Ketum. Pak Ketum, sedikit merespon dari apa yang disampaikan ini Fanny ya tadi. Kan Fanny ini sampai ke geopolitik dunia gitu ya. Nah, saya kalau tadi kan radikalisme dunia itu memang ada ada indikasi bahwa memang itu sengaja dibuat oleh US dengan negara-negara adidaya gitu ya. Nah, 2016 kan kita tahu ya ada muktamar alim ulama di CK ya, di CK yang merumuskan kembali apa sih namanya definisi Ahlussunnah wal Jamaah itu yang diikuti oleh 200 ulama, kebanyakan dari Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Nah, di muktamar itu akhirnya didefinisikan bahwasanya yang termasuk Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah Al-Asy'ariyah, Al-Maturidiyah dan Ahlul Hadis. Nah, Ahlul Hadis ini yang mereka akidahnya itu tafwid. Nah, mereka mengeluarkan mengeluarkan firqah Wahabi. Nah, Wahabi ini tidak termasuk Ahlussunnah. Syiah juga tidak termasuk Ahlussunnah. Nah, akhirnya kan
dari pihak kerajaan Saudi kan ngamuk. Akhirnya mereka membuat ini karena CK itu negara di bawah kekuasaan Uni Soviet, jadi musuh Amerika. Ini cuman jadi kenapa Wahabi itu dikeluarkan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah menurut Muktamar CK itu ya karena ada Rusia di balik itu untuk melawan Amerika gitu ya. Nah, melihat kalau hubungan Muktamar CK dengan dengan radikalisme ini, kira-kira kalau menurut Pres ada genealoginya nggak, respon dari dari geopolitik dunia gitu lah. Amerika bikin radikalisme, kemudian ditantang lagi sama Rusia, akhirnya yang namanya Saudi itu kan masih dekat-dekat sama Amerika ya kan, anak buah Amerika lah. Akhirnya nggak masuk Wahabi, tidak masuk Ahlus Sunnah gitu. Gitu nggak sih menurut teman-teman? Mantap. Cuma itu sih, karena kan tadi kita membagi dua ya. Jadi ya radikalisme itu bukan hanya dari agama seperti itu, makanya sih. Dan juga yang tadi Wahabi bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu seru sih kalau dijadiin judul skripsi ya. Jangan. Radikal. Anak FDI banyak kok yang Wahabi. Lah iya, makanya kasihan. Good press. Iya. Cuma aneh itu ya. Sebenarnya kita harus mencari titik awal juga sih, ketika untuk bisa memastikan bahwa Wahabi itu bukan bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, terus yang itu bukan bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Titik temunya itu seperti apa gitu kan? Titik temunya seperti apa dan kenapa bisa sampai berbeda gini gitu kan? Apakah memang berbedanya itu sudah sangat jauh, ya, menjauhi dari keharusan mengenai teks-teks agama atau bagaimana? Karena kan kalau kita belajar mengenai sebab-sebab ini ya, berbedanya pendapat para ulama, yang pertama karena tidak adanya penguasaan terhadap teks-teks syariah. Kan? Dulu juga Utsman bin Affan dengan Umar bin Khattab juga pernah berbeda pendapat kok, ya kan? Kemudian yang ahlul ra'i dan ahlul hadis, karena memang posisinya yang berbeda. Itu aneh sih, pengen tahu juga sih. Jadinya Wahabi itu selain dari tadi katanya kan dari Ibnu Taimiyah, itu sumbernya dari mana gitu? Kenapa bisa berbeda? Apakah mereka itu hanya mengandalkan akal, kan? Berijtihad secara keinginan mereka tuh, secara syahwat mereka, atau memang punya landasan juga? Kan kita juga perlu tahu tuh. Karena nanti ujung-ujungnya pasti ke ini sih, ke di hadapan Allah Subhanahu wa taala kan pasti akan tahu juga siapa sih sebenarnya yang benar dan siapa sih yang salah kan. Dan boleh gak kita menganggap bahwa kita ini paling benar, kemudian Wahabi paling salah? Boleh nggak? Nambahin Pres, nggak boleh. Nggak boleh nggak paling bener. Nanti jadi radikal. Nah, ya kan? Terus tadi bukan bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah Wahabi itu. Nah itu posisinya sebagai apa tuh? Apakah orang-orang itu menganggap bahwa paling benar, kemudian yang Wahabi itu salah? Kan kadang serba salah juga kan? Karena kita juga tidak bisa menafikan banyaknya perbedaan di kalangan ulama terdahulu ya. Dari 4 mazhab aja udah berbeda gitu. Kesininya pasti lebih banyak juga perbedaannya. Apalagi sudah semakin modern ya.
mulai pendekatan politiknya lah, teknologinya lah. Unsur-unsur itu sih mungkin yang menyebabkan masuknya bibit-bibit radikal juga, karena memang zamannya udah beda gitu. Ya, aku nambahin ya, kalau memang benar kata Kak Fauzan tadi, memang negara sekutunya US ini kan Eropa Barat kalau nggak salah ya, Eropa semenanjung Barat kayak UK, United Kingdom itu kan mereka USA United Kingdom, Iran apa sih? Aku lupa ya itunya. Saudi. Nah, memang itu apa namanya? Sekutunya lah, dibantulah sama US. Nah, kalau aku sendiri sih, pandangan aku sendiri ya, kita juga nggak bisa nyalahin kenapa sih nih orang Saudi gitu kan gabung sama yang begitu ya, karena bernegara ya mau gak mau kita berpolitik gimana pun, inian keselamatan umat yang lebih penting gitu kan. Kalau misalkan US, maksudnya kalau misalkan orang Saudi Arabia nggak nyari pertolongan sama US ataupun Cina, ya susah juga bos gitu kan buat bertahan, bisa digencet senjata, ribut umat kita juga yang kena gitu kan, orang-orang Muslim juga yang habis. Mungkin itu ya kalau yang bisa aku tambahkan. Jadi ya sebenarnya yang salah ideologi radikalismenya ini sih, kenapa yang harus dikembangkan gitu untuk jadi alat menguasai dunia. Ya kasihannya juga orang-orang radikalisme ini yang lebih polos ya, yang nggak tahu loh ternyata ternyata di belakang gua tuh ada yang punya kepentingan, gua ditunggangin, ada yang begitu. Nggak mungkin ada yang tahu, semuanya nggak mungkin semua tahu gitu. Itu sih yang lebih aku prihatinkan lagi gitu. Makanya kenapa yang akhirnya kita orang-orang yang lebih moderat ini lebih apa namanya, lebih harus melek dan deketin mengedukasi sekitar kita dengan cara yang smooth gitu, menunjukkan kalau misalkan Islam ini adalah Islam yang ramah, jangan sampai akhirnya Islamnya ini diperalat oleh orang-orang yang punya kepentingan. Gitu, teman-teman. Mantap. Maaf ya aku banyak omong. Oke, ini Mas moderator hilang. Terus gimana dong? Ini jadi moderator sekalian. Siapa? Fani? Kok Fani? Terus ini gimana kamu ditutup? Apa masih mau dibuka obrolan lain? Jadi kalau kita melihat dari apa yang kita bicarakan dari awal ya, intinya sebenarnya kalau kita serius mempelajari apa yang akidah yang kita ikuti gitu, entah itu misalnya kita orang Wahabi terus benar-benar memahami kewahabiannya, benar-benar kita memahami Ibnu Taimiyah, benar-benar memahami Muhammad ibn Abdul Wahab, itu tidak akan sampai ke akidah ya sampai ke radikal sebenarnya. Kemudian ketika kita benar-benar mempelajari agama gitu ya, benar-benar secara ya lihat, membaca literaturnya, benar-benar mengikuti ajaran-ajaran mempelajari agama dengan sungguh-sungguh, sebenarnya nggak bakal sampai ke akar radikal gitu. Kalau kalau kita melihat ajaran Wahabi sendiri, nggak ada orang ngebom itu dibolehkan, nggak ada, apalagi di Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau menurut aneh sih gitu ya. Kalau akidahnya Muhammadiyah kira-kira, Fauzan? Saya nggak tahu itu Muhammadiyah. Tapi saya dari sekarang, dari dulu mempertanyakan sebenarnya Muhammadiyah itu ikut apa gitu ya. Kalau kita pahami Ahlussunnah wal Jamaah yang kita pahami selama pelajari di FDI itu kan Maturidiyah, Asy'ariyah dan Ahlul Hadis. Gitu kan ya. Ahlul Hadis ini yang kita pelajari di FDI. Nah, Ahlul Hadis itu nanti macam-macam. Nah, mungkin kalau Muhammadiyah maksudnya di Ahlul Hadis ya. Karena mereka Ahlul Tarjih kan, mentarjih beberapa pendapat ulama. Ini pernah nanya kan sama temen gitu. Muhammadiyah itu sebenarnya berakidahnya itu sama siapa gitu kan, manutnya sama siapa, sanadnya dari siapa gitu. Mereka juga bingung. Mereka mah
bahwa Asy'ariyah Maturidiyah juga iya, Ibnu Taimiyah juga iya. Iya, Cuma karena kalau mereka tadi. Nah, cuma kan kalau dibandingkan ya ada perbedaan gitu teologi Asy'ariyah Maturidiyah dengan teologi Ibnu Taimiyah gitu. Itu gimana sebenarnya? Kalau dalam hal akidah aja udah berbeda gitu, maksudnya udah bersinggungan gitu. Jadi perbedaan akidah Ibnu Taimiyah apa namanya kalau Salafi lah ya. Salafi Wahabi. Salafi Wahabi itu kan cirinya itu adalah akidah-akidah yang membagi tiga itu trilogi itu ya, yang uluhiyah, rububiyah sama asma wa sifat. Ini yang disistematisasikan oleh apa namanya Imam Ibnu Taimiyah yang diklaim sebagai akidah salafi. Apa namanya ya mereka mendasarkannya kepada Imam Ibn Hambal ini loh, akidah Imam Ibn Hambal itu yang trilogi tauhid itu. Tapi sebenarnya Asy'ariyah juga sama. Kelompok-kelompok Asy'ariyah ini juga mengaku pembela Ahmad Ibn Hambal juga. Ahmad Ibn Hambal juga. Tapi mereka menggunakan metode yang sifat 20 gitu kan oleh Imam As-Sanusi disistematisasikan dengan wujud qidam baqo mukhalafatul hawadits sama selesai. Letak perbedaannya ya di situ saja sih sebenarnya. Nah, kalau kita bicara Muhammadiyah, saya itu dulu pernah ya SD pas ini bulan puasa apa sih namanya yang itu pesantren kilat. Iya, SD pesantren kilat itu belajar di apa namanya di Masjid Muhammadiyah. Dan hari pertama itu pelajaran tauhid, tapi dia pakai sifat 13 loh. Wujud qidam baqo, tapi enggak, kalau kita kan sifat 20. Nah, kalau saya dulu pernah belajar di Muhammadiyah itu sifatnya 13, berarti kayaknya Maturidiyah gitu. Mungkin mereka campuran gitu ya, Maturidiyah, Asy'ariyah. Ya mungkin karena mereka itu tarjih ya kan, mengikuti pendapat ulama yang lebih rojih gitu ya. Cuma kita kan begitu sih. Dengan Ibnu Taimiyah itu berbeda gitu. Contohnya misalkan dalam hal memaknai nas-nas Al-Qur'an. Kalau Ibnu Taimiyah itu menolak ta'wil. Contohnya dalam lafaz Ar-Rahman 'alal arsy istawa ya, Allah beristiwa. Itu kan beda ya pemahaman antara Asy'ariyah Maturidiyah atau kita representasikan Imam Ghazali ya. Karena kan akidah kita mengikuti Imam Ghazali. Nah, kalau Ibnu Taimiyah berbeda, menolak ta'wil ya. Tapi memaknainya secara zahir gitu. Ya udah gitu bahwa Allah itu memiliki ruang. Itu menurut Ibnu Taimiyah. Cuma aneh pernah baca juga di kitab apa gitu lupa lagi, bahwa di akhir hayatnya Ibnu Taimiyah itu pernah bertaubat bahwa mengakui bahwa keliru gitu. Cuma karena nggak keburu untuk menuliskan apa namanya revisiannya gitu. Ya akhirnya jadi gitu. Bahwa sebenarnya Ibnu Taimiyah juga mengakui bahwa keliru sebenarnya atas ucapan-ucapan beliau itu. Nambah sedikit ya tentang Ibnu Taimiyah. Sebenarnya kalau kita melihat pandangan salaf itu nanti salaf mereka itu akidahnya adalah tafwid. Tafwid itu mengembalikan semuanya kepada Allah. Nah, orang-orang yang salaf itu ya dari generasi pertama kurun Kanjeng Nabi, sahabat, tabiin gitu ya. Kurun 3 generasi pertama. Nah, mereka nggak menerima takwil memang tidak menerima takwil, tapi mereka itu tidak mau mendiskusikannya ketika ditanya tentang wallahu ar-rahmanu 'alal arsy istawa, mereka nggak mau jawab gitu ya. Mereka nggak mau jawab, itu namanya tafwid, dikembalikan semuanya kepada Allah. Nah, kesalahan Ibnu Taimiyah itu justru Ibnu Taimiyah tidak menerima tafwid, tidak menerima takwil. Ibnu Taimiyah nggak menerima takwil gitu ya. Tapi melihat pada teksnya gitu, membicarakan itu dilihat secara hampir ya kalau kita ya agak-agak mujasimah gitu ya. Karena Ibnu Taimiyah itu menganggap bahwa Allah itu punya had, tapi had itu kan batasan. Allah itu ada hadnya, tapi hadnya itu tidak diketahui kecuali oleh Allah. Nah, ini kesalahan Ibnu Taimiyah. Kemudian
Allah itu memiliki arah. Nah kalau di Ahlus Sunnah kan nggak ada arah. Allah itu suci dari arah, segala arah gitu. Allah tidak menempati ruang dan waktu. Tapi menurut Ibnu Taimiyah, Allah itu memiliki arah atas, al-ulu, jihad al-ulu itu adalah arah Allah gitu. Kemudian masalah apa lagi? Nah itu sih yang menjadi kontroversi sampai hari ini, yang sebenarnya kalau kita menisbatkan itu sebagai manhaj salaf, yang enggak. Soalnya dulu Imam Ibn Hambal itu tidak mau membicarakan tentang itu gitu. Tafwid itu ya mengembalikan semuanya kepada Allah, wallahu a'lam gitu loh, nggak mau mendiskusikan. Tapi ternyata Ibnu Taimiyah mendiskusikan dan mengklaim itu sebagai akidah salaf gitu loh. Permasalahannya di situ. Tapi Ahlus Sunnah sendiri tidak pernah mengkafirkan Imam Ibnu Taimiyah. Selagi masih ini ya, kalau prinsip Ahlus Sunnah sih la yukafiru ahlal kiblah ya gitu. Selama masih menghadap kiblat salatnya, ya itu masih Islam orang-orang semua. Jadi tadi gimana kesimpulannya, Muhammadiyah itu berarti gimana? Kalau setahu saya sih Muhammadiyah itu adalah organisasi ahlu tarjih kan, ketika dia mengumpulkan pendapat ulama dan melihat dalil yang paling rojih yang mana gitu dalam hal fikih, mungkin seperti itu. Oh, berarti maksudnya nggak punya ini ya, sanad yang tetap gitu mungkin. Mungkin mereka mengikuti ahlul hadis. Kita kayaknya harus mengundang anak-anak Muhammadiyah di IMM. Kita harus mendiskusikan ini. Iya. Mantap. Karena sudah sore dan Mas moderatornya tidak muncul-muncul. Ini sudah jam 5:30. Kalau mungkin teman-teman bisa disimpulkan sendiri apa yang apa yang kita diskusikan dari awal, apa yang disampaikan oleh pemantik dari awal sampai sekarang. Mungkin kalau masih ada teman-teman yang ingin menambahkan atau bertanya, mungkin boleh. Kalau tidak ada, kita tutup aja ya. Terima kasih. Udah sore juga di sini, kasihan. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang bisa hadir pada sore hari ini. Untuk tema minggu depan bisa request ya. Belum dari Litbang belum kepikiran mau membicarakan apa untuk tema Jumat depan. Apakah masih ada diskusi atau enggak? Tapi kalau misalnya teman-teman punya tema yang ingin didiskusikan, atau bahkan mungkin pengen menjadi pemantik gitu, mengajukan diri jadi pemantik, boleh hubungi teman-teman Litbang. Terima kasih Pres Dema kita, teman siapa Mbak apa Teh Fani, kemudian teman-teman yang lain. Mungkin kita closing statement dari Pak Ketum Nizam, diminta closing statementnya. Wah, tidak bersuara. Gak ada orangnya. Oh, nggak ada ya. Oh, ini siapa? Saban. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Saban ya udah ini dengan kesibukannya sebagai Pak Ketua Dema masih menyempatkan untuk mengisi di acara diskusi kita sore hari ini. Terima kasih semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua Get New Insight. Terima kasih Kakak Litbang. Saban nggak yuk?